Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana membuat persamaan HKSA dengan metode MLR dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah memiliki seperangkat deskriptor. Jadi ada 15 senyawa yang menjadi training set saya. Dengan data deskriptornya ada energi elektronik, energi total, energi HOMO, energi LUMO, entropi, log P, HF, MR, momen dipol, log S, entalpi, CMA, dan CMA. Sementara IC50 kemudian dikonversi menjadi log IC50 ini sebagai parameter dari parameter biologisnya. Nah, sekarang kita ingin mencoba bagaimana sih cara membuat persamaan HKSA dengan menggunakan SPSS. Data ini ada di Excel, maka harus kita kita masukkan dulu ke SPSS-nya. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Oke, saya punyanya SPSS 16.0. Kita buka dulu. Oke. Nah, ini tampilan dari SPSS-nya. Ini kita close aja dulu yang ini. Nah, di sini ada data view dan ada variable view. Sekarang kita isikan dulu di bagian variable view-nya. Variable view-nya adalah variabel bebasnya. Jadi variabel bebas itu adalah deskriptornya. Semua variabel kita masukkan ke sini. Nah, variabel yang pertama adalah energi elektronik. Maaf, ini ada kesalahan. Jadi kita ngisinya adalah di variabel view. Di variabel view yang pertama adalah energi elektronik, ELE. Ini tipenya adalah harus kita ganti, tipenya harusnya adalah numerik. Kemudian desimalnya kita ubah jadi 5. Berikutnya adalah energi total. Selain datanya numerik semua. Kemudian log P, HF, singkat saja momen dipolnya MD. Kemudian ada log S,
Ini desimalnya saya buat 5 semua. Entalpi CMA kemudian ini IC50 kemudian nilai log IC50. Jadi dikonversi dari nilai IC50. Nah, ini sudah selesai. Kita buat data variabel view-nya. Kita tinggal isikan data view-nya. Ini sudah ada datanya. Nah, untuk nilai angkanya kita tinggal copy paste saja. Copy paste dari Excel. Oke. Ini datanya sudah selesai dikopikan ke SPSS. Nah, ini berarti kita sudah memiliki data yang siap untuk diolah di SPSS. Sekarang bagaimana pertama kali kita membuat persamaan dengan menggunakan SPSS ini. Nah, setelah data kita masukkan SPSS, sebenarnya kita tidak langsung membuat persamaan HKSA, tapi pertama kita melakukan pemilihan deskriptor terlebih dahulu. Untuk memilih deskriptornya, kita bisa klik Analyze, karena kita mau menggunakan multiple linear regression, maka Analyze Regression Linear. Nah, di sini ini adalah data semua variabelnya. Kemudian di sini kita diminta memasukkan variabel dependentnya atau variabel terikatnya. Nah, untuk variabel terikatnya sebenarnya kita bisa gunakan IC50 ataupun log IC50. Tapi sekarang kita gunakan saja yang log IC50. Klik IC50, masuk. Nah, berarti dia menjadi parameter atau menjadi variabel dependent atau variabel terikat dari calon persamaan kita. Kemudian di sini adalah independennya atau variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya berarti adalah variabel-variabel yang lain selain IC50 dan log IC50. Kita masukkan semuanya. Nah, berikutnya di bagian metode kita gunakan di tahap awal ini kita gunakan backward. Kemudian klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, kita akan dapat regression seperti ini. Dan kita lihat ke bagian model summary. Ini model summary-nya. Jadi di model summary ini dirangkum ada kemungkinan ada tiga variasi. Ada empat variasi persamaan yang mungkin dihasilkan. Nah, di sini kita harus memilih mana di antara keempat persamaan yang dihasilkan ini persamaan yang memiliki koefisien korelasi masih tinggi di atas 0,9, tapi dengan jumlah deskriptor paling sedikit. Maka kita lihat misalnya persamaan A atau persamaan 1 itu deskriptornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Misalnya kita lihat yang terakhir itu ada 11 yang pilihan pertama. Yang pilihan terakhir itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Dan kalau kita lihat nilai R-nya masih di atas 0,9. Maka kita bisa gunakan, kita pilih saja persamaan yang D dengan nilai R 0,97. Nah, data ini kemudian kita tuliskan. Jadi ini prediktornya atau deskriptor yang 8 ini yaitu CMA, entalpi, LUMO, MD, HOMO, E-total, log S, dan HF ini adalah calon-calon deskriptor terpilihnya.
kita sudah mengabaikan deskriptor-deskriptor yang lain selain 8 ini. Bagaimana dari 8 ini kita harus pilih lagi? Nah, kita tuliskan saja dulu di, misalkan di Word, ya, hasilnya di Word. Ini di Word kita tuliskan tadi deskriptor yang terpilihnya, calon deskriptornya. Calon deskriptornya tadi ada calon deskriptornya ada CMA, entalpi, LUMO, MD, HOMO, E-total, kemudian log S dan HS. Log S dan HS. Berikutnya dari 8 deskriptor, calon deskriptor yang terpilih ini, kita lakukan kombinasi, kita buat kombinasi bersama, kombinasi deskriptor-deskriptor itu. Jadi kita sebenarnya masih ingin mencari jumlah deskriptornya itu dikurangi lagi gitu. Jadi jumlah deskriptornya sedapat mungkin tidak terlalu banyak, gitu ya. Kita cari harapan kita misalkan hanya 3 deskriptor, 3 atau 4 deskriptor itu cukup. Jadi jangan terlalu banyak deskriptor. Karena memang sebenarnya mungkin tidak semua deskriptor itu berpengaruh terhadap aktivitas. Maka kita lakukan kombinasi deskriptor. Misalkan kita lakukan kombinasi yang pertama. Kombinasi yang pertama kita misalkan gunakan 3 deskriptor, misalkan kita pakai CMA, entalpi, dan LUMO. Nah, nanti kita buat persamaan yang terdiri deskriptornya dari deskriptor CMA, entalpi, dan LUMO. Kita hitung nilai R-nya berapa. Kita akan lebih baik kalau gini ya, kita buat tabel saja. Kita buat tabel. Tabel kombinasi. Kemudian ini nilai R-nya. Kombinasi yang pertama misalkan CMA, entalpi, dan LUMO. Nah, kita hitung kombinasi 3 deskriptor ini akan menghasilkan R berapa. Kita lihat lagi di ini, kita close saja. Nah, kita buat lagi persamaan di sini, yaitu langsung analyze lagi, analyze regression linear. Kemudian ini
variabel dependennya tetap log IC50, tapi ini independennya berubah. Hanya 3 saja yang kita masukkan, yaitu tadi apa? CMA, entalpi, dan CMA, entalpi, dan apa tadi? Lumo. CMA, entalpi, dan lumo. Oke, kita masukkan 3 deskriptor. Nah, metode yang kita gunakan bukan lagi backward, tapi enter. Oke. Nah, kita catat. Nah, kita catat saja nilai R-nya. Ternyata R yang dihasilkan nilainya 0,40. Oke. Ini berarti kita mencari kombinasi dengan jumlah deskriptor paling sedikit, tapi dengan nilai R itu tetap mendekati 0,9 atau setidaknya 0,8 gitu ya. Kita coba cari kombinasi yang lain, misalkan CMA, kemudian MD, dan HOMO. Nah, kita hitung lagi, berapakah nilai R-nya? Kita buat analyze, kemudian regression linear. Ini kita mau CMA, MD, ya. Kita maunya CMA, MD, dan HOMO. Oke. Dan HOMO. HOMO. Oke. Saya menggunakan enter. Kita lihat. Oke. Nilai R-nya berapa? Ini salah. Harus dikeluarkan dulu. No. Kita analyze lagi. Coba kita ulang. Oke. CMA, MD, HOMO. Oke. Nah. CMA, MD, HOMO. Oke. R-nya sedikit naik. 0,432. Kita tulis dulu. 0,432. Seterusnya kita lakukan terus kombinasi sampai dapat. Kalau misalkan dengan kombinasi 3 ternyata hasilnya ada yang memberikan nilai yang baik, maka kita coba dengan kombinasi 4. Kita coba CMA, entalpi, lumo, MD misalkan dengan 4. Analyze. Misalkan ini saja kita tambahkan 1 CMA, entalpi, log P, misalkan kita tambah dengan log P, enter, 4,39, 0,439. Ini CMA, MD, HOMO, log P. Nah, kita harus terus mencari 439. Ya, kita harus terus mencari. Intinya di tahap awal ini kita mencari berapa sampai dapat kombinasi yang menghasilkan nilai regresi, nilai R itu mendekati setidaknya 0,8.